Maka kata Imam Ibnu Qayyim, nikmat yang mutlak itu adalah tatkala Allah menganugerahkan engkau nikmat Islam dan nikmat menjalankan Islam dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi adalah apa yang telah beliau tempuh dan yang telah beliau tinggalkan kepada kita, baik dalam bab akidah, ibadah ataukah akhlak. Apakah yang sifatnya wajib yang harus kita laksanakan, ataukah yang sifatnya mustahab yang kalau kita kerjakan berpahala dan kita tinggalkan tidak berdosa, ataukah hal yang sesuatu tersebut dilarang dan dicela oleh beliau yang disebut dengan haram ataupun makruh. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, inilah dua nikmat yang kita diperintahkan berbangga dan merupakan tanda cinta dan pemuliaan Allah kepada seorang hamba. Allah berfirman di dalam surat Yunus, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada umatmu, sesungguhnya fadlullah dan rahmatnya itu lebih baik, hendaknya mereka bergembira dengannya, itu lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Al-Imam Ibnu Qayyim mengomentari dengan ucapannya, laqad tadarat aqwalul mufassirin fi anna al-murada bihima ni'matul Islam was sunnah. Sungguh telah masyhur di kalangan ahli tafsir bahwa yang dimaksud oleh Allah di dalam ayat ini fadlullah dan rahmatnya yang hendaknya mereka bergembira dengannya adalah nikmat Islam dan nikmat sunnah. Sekarang kalau kita melihat ke jumlah manusia di dunia ini yang konon katanya 7 miliar ya, kurang lebih, baik 7 miliar. 1 miliar yang menganut agama Islam. Cuma 1 miliar. Yang selainnya adalah non-Islam. Yang 1 miliar ini yang mengerjakan salat mayoritas atau minoritas? Kenyataan yang menjawab minoritas. Yang melaksanakan salat dan benar-benar salatnya tersebut sesuai dengan sifat salat Nabi, mayoritas atau minoritas? Kenyataan yang menjawab minoritas. Yang benar-benar istiqamah di atas manhajus salaf, di atas aqidatus salaf, lebih minoritas lagi. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, dua nikmat inilah yang kita diperintahkan berbangga dengannya. Yang pertama nikmat Islam, dari 7 miliar 1 miliar dari Islam yang menganut agama Islam, dan kita salah satu dari hamba Allah yang terpilih untuk menganut agama Islam. Dan dari yang beragama Islam sangatlah sedikit yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam hadis, dan itu sebuah kenyataan yang mesti kita terima dan tidak bisa kita tolak, bahwa umat Islam itu berpecah belah. Itu kenyataan. Sesuatu yang nyata tidak bisa kita tolak. Memang kenyataan demikian. Dan Nabi sudah memberitakan di dalam banyak hadis yang disahihkan oleh Al-Bukhari dalam tarikh, oleh Al-Imam Tirmidzi dalam sunannya, datang dari beberapa sahabat Nabi. Nabi bersabda, "Iftaraqatil yahudu ila 71 firqah, kullaha finnar ila wahidah." Yahudi sebelum Islam mereka sudah berpecah belah menjadi 71 golongan. Hanya satu dari 71 golongan yang berada di dalam syurga, selainnya semua di dalam neraka. Waftaraqatin nasara ila 72 firqah, kulluha finnar ila wahidah. Nasrani pun berpecah belah sebelum Islam menjadi 72 golongan. Hanya satu dari 72 golongan Nasrani itu dalam syurga, 71-nya di dalam neraka. Wa sataftariqu hadhihi al-umma ila 73 firqah. Dan umatku ini, umat Islam ini berpecah belah menjadi 73 golongan. Ngalahkan siapa? Yahudi dan Nasrani. Mungkin ada yang berkata, "Loh Ustaz, jangan sampaikan kayak gitu." Lah ini hadis Nabi. Kenyataan pun tidak bisa kita tolak bahwa umat Islam berpecah belah. Oh, kenyataan membuktikan, lebih dari itu Nabi telah memberitakan. Dan kenyataan pun tidak bisa kita tolak. Kata Nabi, umat beliau akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya dalam neraka kecuali satu dari 73 itu. Siapa yang satu itu? Jangan merasa kita ini paling aman. Tidak ada satupun ayat dan hadis yang menyebutkan nama saya dan Anda yang hadir di sini
salah satu dari satu golongan ini. Enggak ada. Enggak ada. Para sahabat bertanya, siapa satu golongan tersebut ya Rasulullah? Maka mari kita dengarkan jawaban beliau. Nabi tidak menyebutkan nama partainya. Nabi tidak menyebutkan nama organisasinya. Nabi tidak menyebutkan nama ustadz pengajiannya. Nabi tidak menyebutkan warna kulitnya, sukunya, dari daerah mana. Tetapi Nabi hanya menyebutkan manhaj mereka dalam beragama, prinsip mereka di dalam beragama. Maka Nabi menjawab, ma'ana alihi al-yawma wa ashabi. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak beragama, tidak berakidah, tidak beribadah kecuali sesuai dengan apa yang aku pegang hari ini dan para sahabatku. Oleh karena itu sahabat Abdullah bin Mas'ud dan Hudzaifah radhiyallahu anhuma menyatakan, kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Muhammadin fala tata'abbaduha. فَإِنَّ الْأَوَّلِينَ لَمْ يَتْرُكُوا لِلْآخِرِينَ مَجَالًا. Setiap ibadah yang belum pernah dikerjakan oleh sahabat-sahabat Nabi, janganlah kalian mengerjakannya. Karena sesungguhnya orang yang datang setelah mereka tidaklah lebih baik daripada mereka. Maka hadis ini membuat kita juga khawatir. Jangan-jangan kita bukan dari satu golongan tersebut. Tetapi tugas dan kewajiban kita adalah mempelajari, mengkaji apa yang telah beliau tinggalkan. Nabi menyatakan, inni taraktu fikum 'alal bayda lailiha kanahariha. Aku tinggalkan umat Islam ini di atas cahaya yang terang benderang. Malamnya terang seperti siangnya, artinya jelas. Seluruh jalan menuju surga dan seluruh jalan menuju neraka. Wa taraktu fihim syai'ain lan tadhillu ma tamassaktum bihima. Aku tinggalkan untuk kalian dua pedoman. Kalau kalian berpegang teguh di atas dua pedoman ini, kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Apa kedua pedoman tersebut? Nabi sebutkan kitabullah wa sunnati, adalah Al-Quran dan sunnah. Dan alhamdulillah Allah masih mengabadikan Al-Quran sampai hari kiamat. Allah telah menjanjikan Al-Quran ini tidak ada yang mampu mengubahnya. Sepanjang masa, semenjak Nabi diutus menjadi Nabi hingga hari ini, jangankan menambahkan isi Al-Quran, memanjangkan huruf yang pendek saja belum ada yang mampu. Itu Al-Quran. Jangankan menambahkan isi Al-Quran, memanjangkan huruf yang pendek saja kemudian dicetak, tidak ada yang mampu. Pernah terjadi beberapa puluh tahun yang lalu, terjadi salah percetakan, hanya ada penambahan satu huruf waw di Saudi Arab, langsung ketahuan sama ulama penghafalnya, langsung dibakar cetakan tersebut dan dicetak kembali. Kekeliruan dalam cetakan, langsung ketahuan. Karena Allah telah berjanji untuk Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Itu mukjizat Al-Quran. Al-Quran bisa mengubah kondisi manusia, tetapi manusia tidak pernah bisa mengubah isi Al-Quran. Ini mukjizat Al-Quran. Sejarah telah membuktikan sepanjang masa belum ada yang mampu menambah satu huruf Al-Quran. Bahkan memanjangkan huruf yang pendek belum ada yang mampu, karena Allah yang menjaganya. Dan tafsir-tafsirnya pun telah diabadikan. Tafsir Nabi, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in telah dibukukan. Adanya tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Jarir, Al-Qurtubi dan yang lain-lainnya sampai hari ini, yang menerangkan isi Al-Quran dan makna ayat-ayat Al-Quran. Hadis-hadis Nabi pun telah diabadikan oleh mereka para sahabat Nabi, kemudian direwatkan oleh murid-murid mereka para tabi'in. Mengambil dari para tabi'in adalah tabi'ut tabi'in, mengambil dari tabi'ut tabi'in adalah A'immatul Huda seperti Imam Malik, Syafi'i, Ahmad dan ulama-ulama di masa itu. Mereka bukukan sampai sisa hari ini. Adanya Sahih Bukhari, ada yang Sahih Muslim, Sunan Abi Daud yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW. Maka kata Nabi, selama kalian masih berpegang teguh di atas dua pedoman ini, kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Akan tetapi di dalam ayat-ayat Al-Quran Allah menerangkan bahwa dua pedoman di atas Al-Quran dan hadis itu harus diikuti dengan pemahaman para salaf, para sahabat Nabi. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw
wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Apabila mereka beriman, beragama sebagaimana kalian beragama, siapa kalian ketika ayat ini turun? Tidak lain dan tidak bukan kecuali mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanyalah mereka yang beriman di saat itu. Faqad ihtadaw, niscaya manusia itu akan berada di atas petunjuk. Wa in tawallaw, tetapi kalau mereka beragama, beribadah dan berakidah tidak sesuai dengan apa yang kalian pegang, maka mereka telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh.